pengertian lembaga tinggi negara. Secara umum, lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat juga pengertian lembaga negara menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, menyatakan bahwa lembaga negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah lembaga negara. Jika kita membahas lembaga negara, maka akan juga membahas mengenai lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara secara umum adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan. Selain itu, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menyatakan lembaga tinggi negara adalah MPR, DPA, DPR, BPK, MA, tidak termasuk presiden. Akan tetapi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lembaga tinggi negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, dan presiden maupun wakil presiden. Halo, Desren di sini. Sekarang masuk kepada sejarah terbentuknya lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Periode pertama Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, lembaga yang sudah terbentuk baru meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, istilah lembaga tinggi negara belum dikenal ya pada masa ini. Adapun KNIP berkedudukan sebagai badan legislatif yang bersama-sama dengan Presiden menyusun GBHN. Periode kedua, Konstitusi RIS. Pada masa ini, Presiden dan jajaran Menteri berkedudukan sebagai lembaga eksekutif, Mahkamah Agung selaku badan yudikatif, dan Badan Konstituante yang merupakan gabungan dari DPR dan Senat selaku badan legislatif. Periode ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. DPR dan KNIP bersama-sama berkedudukan sebagai badan legislatif, adapun Presiden berkedudukan sebagai badan eksekutif yang memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Melalui dekret Presiden dibentuklah MPRS dan DPAS. Periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, adapun MA, DPA, Presiden, BPK, dan DPR berkedudukan setingkat dan selaku badan tinggi negara. Periode kelima, Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1971 sampai 1999. Di periode ini, MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk menyusun GBHN serta mengangkat dan memberhentikan presiden. Adapun MA, DPA, Presiden, BPK, dan DPR masih berkedudukan sejajar dalam mata undang-undang. Namun, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diberikan pengaturan yang dominan terhadap Presiden dalam hal pasal dan kekuasaan. Periode terakhir Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai dengan sekarang. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan. Seluruhnya, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia berkedudukan setingkat dan setara di mata Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak lagi dikenal istilah lembaga tertinggi negara. Pada masa ini pula, ada lembaga yang baru dihapus dan ada pula lembaga yang baru dibentuk. Selanjutnya ada lembaga eksekutif. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin oleh presiden itu sendiri. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Menurut pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Dan selanjutnya pasangan itu akan dilantik oleh MPR dan akan menjabat selama 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memberi mandat melalui pemilihan umum. Nah, kemudian tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara, yaitu pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Ketiga, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keempat, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, dan lain-lain. Selanjutnya, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat Perpu. Ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri, dan yang lain-lain. Lembaga Legislatif Indonesia ini terdiri atas DPR, DPD, dan MPR.
Yang pertama ada DPR, anggotanya dipilih rakyat melalui pemilu, dan anggota DPR terdiri atas 560 orang. DPR memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan APBN. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR juga mempunyai beberapa hak, seperti yang pertama hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Yang kedua ada hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah. Yang ketiga ada hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian lembaga selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Merujuk pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, DPD mempunyai beberapa wewenang, seperti yang pertama, dapat mengajukan rancangan undang-undang pada DPR terkait dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan sebagainya. Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rencana undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah dan sebagainya. Kemudian lembaga selanjutnya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang pertama, Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada pasal 14 ayat 1, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh Presiden, serta mengajukan 3 orang sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga memiliki fungsi menurut undang-undang, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan konstitusional dan 1 kewajiban konstitusional. Kewenangannya yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kewajiban MK yaitu memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.